Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Francisca Della Talia dan Nufia Firkonsuhida, perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Ahmad Faiz, yang kedua saya Francisca Della Talia, dan yang ketiga Nufia Firkonsuhida. Apa saja sih yang kita pelajari? Yang pertama ada konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Yang kedua, mengenali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang ketiga, alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Dan yang keempat, mendeskripsikan esensi dan wawasan Nusantara. Yang pertama, kita akan mempelajari konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelum dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Namun demikian timbul pertanyaan apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian epistemologis dan pengertian terminologis. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan sementara. Kata Nusantara merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata lusa berasal dari kata essos yang berarti semenanjung bahkan suatu bangsa. Pengertian terminologi umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Dan selanjutnya, yang kedua atau B, kita akan mempelajari mengenali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahir konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuk undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 Perpu tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundang-undang nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar dapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Yang kedua, ada latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat, Deklarasi Juanda tahun 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi tahun 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak hanya terpisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun seiring tuntutan perkembangan konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam urusan GBHN tahun 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah sebagai pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dan berbangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berarti hanya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Lanjutan dari yang kedua tadi, hal di atas keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang wilayah di Nusantara untuk bersatu dalam satu nasionalitas
satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ada latar belakang politis wawasan Nusantara. Selanjutnya, secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjutan dari cita-cita nasional. Tujuan nasional merupakan visi nasional. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tentang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. C. Alasan mengapa diperlukannya wawasan Nusantara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, keberadaan wawasan Nusantara pada dasarnya digunakan sebagai penghubung dan pemersatu bagi wawasan lokal yang terdapat di setiap daerah. Jadi, wawasan lokal pada dasarnya boleh berbeda dengan wawasan nasional. Namun, harus ada jembatan yang harus menghubungkan kedua wawasan tersebut. Selanjutnya, wawasan lokal tidak boleh bertentangan dengan wawasan nasional. Dalam arti tidak boleh keluar dari konteks wawasan nasional. Keperbedaan wawasan lokal dengan wawasan nasional harus diartikan sebagai variasi dan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang diangkat dari keanekaragaman budaya yang ada. D. Mendeskripsikan esensi dan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandang keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan suatu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan, dan juga keamanan. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan juga keamanan, atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan. Pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna A. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan miliki bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dengan berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus rasi dan seimbang di seluruh daerah,
tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Tiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna. A. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Sekian penjelasan materi tentang wawasan Nusantara dari kelompok 11. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelas dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.